kesempatan kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual dari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan khusus, yaitu menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang menginisiasi untuk melayani setiap perbedaan individu siswa dalam satu kelas, yaitu dengan melaksanakan kegiatan berupa asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Diselenggarakan pada awal pembelajaran, kemudian hasil dari kedua analisis diagnostik tersebut dianalisis, kemudian diambil sebuah data dan dianalisis datanya untuk kepentingan pembuatan modul ajar. Penyelenggaraan proses pembelajaran di kelas dengan mengembangkan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Sebuah proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru adalah dengan menggunakan prinsip atau konsep pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi ini dimaksudkan adalah memfasilitasi pembelajaran yang menginisiasi pelayanan kepada perbedaan individu siswa di kelas berdasarkan profil belajar mereka, kemudian dibuat pembelajaran yang berpihak pada murid berdasarkan perbedaan tersebut, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses pembelajaran, dan diferensiasi produk atau hasil. Ketika mendapatkan bahwa sebuah proses pembelajaran dengan beragam profil gaya belajar siswa yang didapati di kelas, guru kemudian memiliki ide segar dan tepat guna sebagai penguatan dan pemberdayaan aset yang ada di sekolah, kemudian memiliki nilai inovatif muncul. Nilai inovatif ini muncul bila fleksibilitas guru dalam memaknai setiap perubahan yang terjadi di kelas itu ada. Sebagai contoh, ada nilai inovatif yang dikembangkan sebagai guru penggerak, yaitu salah satunya ketika memfasilitasi siswa belajar secara sesuai dengan gaya belajarnya dengan membuat misalnya karya inovatif pembelajaran dalam bentuk media pembelajaran yang memfasilitasi belajar auditorial atau belajar visual dan kinestetik. Seperti contoh di bawah ini, yaitu sebuah media pembelajaran inovatif e-modul interaktif. Unit 2. Did you or have you? Now I ask you to read the following. Pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada guru untuk bisa memfasilitasi siswa belajar dengan teaching at the right level atau mengajar pada level di mana murid berada. Ketika siswa berada di tingkat rendah, level yang rendah, maka siswa pun akan memfasilitasi dengan memberikan materi yang dinilai bisa dalam bentuk bervariasi, yaitu auditori seperti misalnya rekaman atau berbentuk tulisan atau berbentuk infografis, video, presentasi, dan sebagainya sesuai dengan gaya belajar siswa. Kegiatan kontinu yaitu kegiatan yang terus-menerus dilakukan, yaitu berupa pengembangan nilai kolaboratif, yaitu membangun daya saling bersama rekan sejawat dengan menumbuhkan rasa saling percaya, saling menghargai, mengakui dan mengelola kekuatan, kemudian semangat saling mengisi, dan semangat pembelajaran dalam sebuah tim. Nilai mandiri yang dilakukan adalah dengan terus-menerus bersemangat untuk terus belajar sepanjang hayat dengan mengikuti berbagai diklat, workshop, webinar untuk pengembangan profesional guru. Kemudian salah satunya adalah dengan mengikuti kegiatan seperti komunitas belajar kelas kreatif, dan kemudian menghasilkan karya dalam bentuk tulisan, baik berupa artikel maupun karya
Nilai guru penggerak yaitu reflektif, dengan senantiasa melaksanakan kegiatan refleksi dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan setiap setelah selesai melakukan suatu kegiatan. Sebagai contoh, membuat mind mapping dibuat sebagai data yang bisa digunakan untuk pengembangan atau perbaikan kegiatan yang selanjutnya dengan menggunakan model 4F seperti menuliskan facts, feeling, findings, and future. Kemudian bisa menggunakan 5M seperti reporting, responding, relating, reasoning, and reconstruction. Kedua model ini bisa digunakan untuk pelaksanaan pada kegiatan reflektif. Kegiatan khusus yaitu kegiatan yang secara spesifik dalam rangka melaksanakan peran guru penggerak sebagai penggerak komunitas praktisi, yaitu menggerakkan komunitas praktisi di sekolah atau wilayah. Budaya belajar kolaboratif, komunitas belajar profesional akan terjadi dengan dalam bentuk dialog akademik, kemudian percepatan profesional dengan perencanaan yang strategis, diskusi, sharing, dan menghadirkan sebuah inovasi Kedua pembelajaran. narasumber kita hari ini, yaitu yang pertama adalah Ibu Rina Agustina SPD. Beliau bertugas di SMA Negeri 1 Garut. Beliau ini aktif sebagai penulis dan telah banyak sekali penghargaan di bidang kepenulisan yang telah beliau raih. Saking banyaknya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kemudian yang kedua Muhammad Rizky SPD, beliau juga sama dengan Bu Rina bertugas di SMA Negeri 1 Garut. Untuk siang ini Bu Rina akan menyampaikan materi tentang Jimit dan Jamboard. Kemudian kalau Pak Rizky tentang Classroom dan GFORM. Tapi sebelum kita mulai, Bu Rina katanya mau mengirim itu ya, mengirim link Menti di chat, kolom chat, boleh dikirim sekarang atau mau nanti? Dikirim lagi, Bu. Udah dikirim ya? Bagaimana Bapak Ibu? Dikirim ulang lagi ya, soalnya banyak Bapak Ibu yang baru bergabung. Banyak ya. Sebelum dimulai ke acara inti, ini ada sedikit survei mungkin. Ya, survei mini. Sudah Mohon bantuannya survei untuk mini ya. Kita mengadakan survei mini untuk Bapak Ibu semua. Itu sudah dikirim linknya di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu untuk mengkliknya ya. Iya. CGP Angkatan 7, itu kita jiwa-jiwa yang kukuh. Itu kita CGP Angkatan 7, pasti bisa jiwa-jiwa yang teguh. Itu kita. Siapa kita? Guru penggerak Angkatan 7, pasti bisa.